Assalamualaikum sahabat Kokom di Singapura Indonesia. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan yang penuh berkah yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang spesial, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sekaligus pedoman hidup umat manusia, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Hal yang membuat bulan Ramadan spesial lainnya adalah pada bulan ini segala amal kebaikan yang kita lakukan akan diberikan pahala berlipat ganda oleh Allah. Jadi, jangan pernah lewatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini tanpa berbuat amal soleh ya. Pada bulan Ramadan, kita mesti memperbanyak waktu dengan Al-Quran, dengan membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, dan juga mengamalkannya. Dan minimal, kita dapat hatam Al-Quran sebanyak 1 kali. Syukur-syukur sahabat bisa menghatamkannya berkali-kali. So, saya mau berbagi tips nih. Bagaimana agar seorang muslim dan muslimah dapat hatam Al-Quran pada bulan Ramadan? Yang pertama, membaca Al-Quran sehari minimal 1 juz. Kita harus mengusahakan untuk membaca Al-Quran rutin sebanyak 1 juz setiap hari. Atau kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik, kita bisa membacanya lebih dari 1 juz setiap harinya. Jika terlalu berat membaca 1 juz dalam 1 kali waktu, kita bisa membaginya dengan membaca 1 juz ini di beberapa waktu. Misalnya, beberapa waktu sebelum berbuka puasa atau selepas berbuka puasa. Dan dapat juga membaca setelah setiap sholat 5 waktu atau selepas sholat tarawih ataupun selepas sahur. Yang kedua, baca 2 lembar setiap kali selesai sholat 5 waktu. Sahabat, tahukah kamu bahwa terdapat 604 halaman di dalam Al-Quran standar? Untuk bisa menghatamkannya selama bulan Ramadan, kita diupayakan untuk membaca Al-Quran sebanyak 2 lembar atau 4 halaman setiap selesai sholat wajib. Jika kita juga terbiasa menunaikan sholat sunnah duha dan tahajud, bisa juga kita membaca Al-Quran di waktu setelah sholat sunnah itu. Kalau kita rutin membaca Al-Quran di waktu-waktu ini, insya Allah kita akan mampu hatam Al-Quran selama bulan Ramadan. Yang ketiga, selalu membawa Al-Quran kemanapun kita beraktivitas, agar kita dapat selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Maka pastikanlah Al-Quran selalu ada di tas kita atau selalu kita bawa. Sehingga apabila kita memiliki waktu luang, kita dapat langsung membuka Al-Quran dan membacanya. Dan disarankan juga nih, kita memiliki mushaf Al-Quran berukuran yang sedang atau kecil, agar lebih praktis untuk dapat kita bawa ke mana-mana. Yang keempat, install aplikasi Quran di handphone. Di era sekarang yang serba digital, membaca Al-Quran bisa kita lakukan melalui handphone. Hanya saja pastikan ketika kita membaca Al-Quran melalui handphone ini, kita sudah mengatur notifikasi handphonenya ya, agar tidak muncul notifikasi selama kita membaca Al-Quran di handphone. Insya Allah dengan begitu kita bisa lebih fokus membaca Al-Quran tanpa terganggu konsentrasinya. Yang kelima, semangat membaca Al-Quran di awal hingga akhir Ramadan. Masalah terbesar ketika kita hendak khatam Al-Quran selama bulan Ramadan adalah semangatnya. Banyak orang yang begitu semangat ketika memasuki bulan Ramadan hanya di awalnya saja. Tapi ketika semangat itu menurun drastis manakala bulan Ramadan sudah memasuki pertengahan, apalagi akhir-akhir. Maka dari itu kita perlu punya semangat yang terus meningkat dari awal hingga akhir. Tipsnya, tentu kita perlu memotivasi diri kita dan juga kita perlu punya lingkungan pertemanan yang sama-sama ingin memaksimalkan waktu di bulan Ramadan ini dengan Al-Quran agar ketika sedang tidak bersemangat, ada yang mengingatkan kita. Yang keenam, memperhitungkan periode menstruasi. Dan tips terakhir ini dikhususkan bagi muslimah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan fitrah bagi seorang muslimah yang sudah balik dengan haid atau menstruasi setiap bulannya.
Dan selama masa menstruasi ini, tentu seorang muslimah tidak boleh dulu berpuasa dan membaca Al-Quran. Lalu bagaimana ya agar masa menstruasi ini tidak mengganggu target hatam Al-Quran selama bulan Ramadan? Maka seorang muslimah harus menghitung dengan cermat berapa lama waktu ia menstruasi. Dan disarankan juga nih bagi seorang muslimah agar meluangkan waktu lebih banyak untuk membaca Al-Quran ketika sedang tidak menstruasi. Dengan tujuan untuk menabung bacaan Al-Quran yang tidak bisa dibaca selama menstruasi. Dan itulah tips-tips agar kita bisa hatam Al-Quran selama bulan Ramadan ala Kokombi Singapura Indonesia. Semoga bulan Ramadan tahun ini kita bisa memaksimalkannya dengan amalan kebaikan yang banyak dan menjadi bulan Ramadan terbaik kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.